Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah fikih kali ini, pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang konsep toharoh. Ada dua konsep toharoh. Yang pertama adalah toharoh 1, kemudian minggu depan akan ada toharoh 2 yang lebih intens pembahasannya. Apa yang akan kita bahas dalam toharoh 1 kali ini? Kita akan membahas tentang pengertian dari toharoh, kemudian sarana untuk bersuci, ada hadas dan najis, kemudian wudhu, mandi, tayamum, dan istinja. Yang pertama adalah toharoh. Secara bahasa, toharoh itu artinya bersuci. Maka ketika kita membahas tentang toharoh, pasti yang akan dibahas selanjutnya adalah tentang bagaimana bersuci, apa itu bersuci, dengan menggunakan media apa kita bersuci. Menurut Imam Nawawi, maksud dari toharoh ini adalah pekerjaan menghilangkan hadas. Dengan mandi junub, kemudian wudhu, dan tayamum. Atau toharoh ini bisa juga diartikan dengan menghilangkan najis, dengan cara beristinja dengan air dan istijmar dengan batu. Ini sesuai dengan ketentuan syara. Kalau syara kemudian menginstruksikan untuk dibasuh 7 kali atau 3 kali, salah satunya dengan debu dan lain sebagainya, ini yang dimaksud dengan ketentuan syara. Kemudian, toharoh itu berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah wajib. Jadi ketika toharoh kita itu dianggap tidak sah, maka ini berdampak pada tidak sahnya ibadah wajib yang kita lakukan. Sebagai contoh, wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat atau bersuci, wudhu atau tayamum ya. Kemudian ketika kita tidak melakukan wudhu dengan sempurna, gitu, maka berdampak pada tidak sahnya sholat yang kita lakukan. Maka toharoh itu menjadi pintu gerbang utama dan sangat penting diperhatikan oleh semua, bahwasannya ketika kita mau melakukan ibadah, maka didahului dengan toharoh. Nah, toharoh ada dua. Yang pertama adalah toharoh ainiyah atau toharoh lahiriah. Maksudnya adalah membersihkan anggota tubuh, baik itu pakaian, kemudian tempat dari najis yang tampak. Contohnya adalah kita menginjak kotoran ayam. Maka itu adalah toharoh yang dilakukan dengan membersihkan kotoran ayam yang terinjak oleh kaki kita. Atau misalkan masjidnya kemudian disapu, dipel, ini merupakan toharoh ainiyah. Apa sih yang dimaksud dengan toharoh hukmiyah? Jadi kalau toharoh hukmiyah ini membersihkan anggota tubuh dari hadas. Itu. Hadas itu adalah kotoran yang tidak tampak. Kenapa kalau kita kentut kemudian berwudu? Kan begitu. Padahal yang namanya wudu tidak membasuh area bawah ya, gitu. Ini makanya kita juga membersihkan toharoh yang hukmiyah. Kemudian adalah hukum dari toharoh. Hukum toharoh ini wajib, gitu, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Karena Allah Maha Suci, Allah menyukai kesucian, kebersihan. Maka ketika manusia atau hamba kemudian menyembah Allah, menghadap Allah, maka sudah harus dalam keadaan suci. Begitu pula ketika kita mati ya, meninggal, ini wajib dimandikan, wajib disolatkan. Ini karena kita akan menghadap Allah.
Tuh. Karena Allah menyukai kebersihan. Maka kebersihan itu menjadi sesuatu yang sangat wajib, terutama ketika kita mau beribadah. Jangan kemudian kita hanya fokus pada sholatnya, tapi tidak fokus pada bagaimana cara mensucikan diri. Itu yang keliru. Jadi semuanya penting, proses dari toharoh juga harus diperhatikan. Nah, ada sarana atau alat bersuci. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak ini air yang masih asli, yang belum tercampur sesuatu apapun, gitu. Ada air hujan, air salju, air laut, air embun, air sumur, mata air, dan sungai. Ini adalah air-air yang masih suci pada mulanya. Namun nanti ketika air hujan kemudian bercampur dengan tanah, misalkan, yaitu menjadi air suci yang tidak mensucikan. Kemudian air sungai yang tercemar, atau bahkan air sumur yang kemudian dicampur dengan teh, kopi, itu air suci tapi tidak mensucikan, artinya tidak bisa dipakai untuk sarana bersuci. Ya. Atau air mustakmal, air yang kemudian sudah dipakai mandi, itu masih bening, berendam lah ya, misalkan berendam, masih bening tapi sudah dipakai untuk bersuci dengan mandi orang sebelumnya, ini juga tidak bisa dipakai untuk sarana bersuci. Kemudian ada tanah atau debu yang suci, ada pasir, ada batu, atau sesuatu yang sifatnya hampir sama dengan pasir, batu, tanah, atau debu yang suci, ini juga bisa dipakai sebagai alat bersuci. Nah, kemudian ada hadas dan najis. Apa sih beda antara hadas dan najis? Ini merupakan sesuatu yang bisa membatalkan wudhu dan mandi besar, gitu ya. Atau kemudian sesuatu yang harus kita sucikan sebelum melakukan ibadah. Yang pertama adalah hadas. Hadas adalah kotoran yang berasal dari manusia yang sifatnya tidak tampak. Itu contohnya tadi hadas kecil mewajibkan wudhu atau tayamum. Misalkan kentut gitu ya, tidur. Ini merupakan hadas kecil yang kemudian kita wajib untuk melaksanakan wudhu. Sedangkan hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan kita mandi besar atau tayamum. Jadi tayamum itu bisa menggantikan wudhu dan juga bisa menggantikan mandi besar ya. Nah, untuk hadas besar contohnya adalah jima atau berhubungan badan. Kemudian keluar mani setelah haid, setelah nifas. Itu wajib-wajibnya ya. Itu nanti terbahas di bawahnya ada. Nah, itu mewajibkan kita untuk kemudian mandi besar gitu. Kemudian hadas itu bisa kita bersihkan melalui wudhu, tadi ya, kalau hadas kecil, tayamum, dan mandi besar untuk hadas besar. Kemudian najis. Apa yang dimaksud dengan najis? Jadi najis ini adalah kotoran yang berasal dari manusia maupun hewan. Gitu. Nampak zat bentuk baunya, rasa dan warnanya, ini berarti najis ainiyah. Atau tidak tampak salah satunya, ini berarti najis yang hukmiyah. Maksudnya tidak tampak adalah misalkan ada kencing kucing misalkan ya, ada kencing kucing, kemudian setelah 3 hari sudah kering, gitu ya. Kita tahu bahwasanya di situ ada kencing kucing, setelah 3 hari sudah kering, sudah seperti tidak ada bau, rasa, warna, dan lain sebagainya, ini maka dihukumi dengan najis hukmiyah. Gitu. Karena tidak tampak kotorannya. Tapi kalau di situ tampak ada air kencingnya, kemudian tampak ada kotoran ayamnya, dan lain sebagainya, ini ya berarti najisnya najis ainiyah, tampak. Kemudian macam-macam najis.
Macam-macam najis ada 3. Yang pertama adalah najis mughaladoh. Najis mughaladoh itu yang berasal dari babi, kemudian berasal dari khinzir ya. Itu. Ini harus dibasuh dengan air yang mengalir 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Baik itu air liurnya, anjing, babi gitu ya, air liurnya maupun sesuatu yang keluar dari hewan tersebut, gitu, yang berasal dari hewan tersebut. Itu cara membasuhnya cukup berat ya. Kemudian adalah mutawasitoh. Mutawasitoh itu sedang. Ini mencakup najis ainiyah dan hukmiyah tadi yang saya sebutkan di atas. Cara membersihkannya ya dihilangkan dulu bentuk gitu ya, bentuk najisnya, kemudian setelah hilang bentuk najisnya baru dibasuh sekiranya memang kita yakin sudah bersih dengan air mengalir. Paling tidak dengan 3 kali basuhan lah. Gitu ya. Kemudian najis mukhafafah ini adalah najis yang paling ringan. Ini hanya memercikkan air sampai rata. Ini khusus untuk bayi laki-laki yang berusia maksimal 2 tahun yang belum makan sesuatu apapun kecuali ASI gitu. Cuma ini agak rancu karena tidak mungkin bayi tidak makan sampai usia 2 tahun, paling tidak sampai usia 6 bulan, itu mungkin bisa ya, ketika lahir belum meminum apapun kecuali ASI ibunya. Kalau dia sudah dikasih susu formula, kemudian sudah dikasih obat dan lain sebagainya, ini menjadi rancu, maka dihukumi menjadi najis mutawasitoh ya. Sudah tidak najis mukhafafah lagi. Kemudian berikutnya adalah tentang wudhu. Gitu. Wudhu adalah sesuatu yang paling sering kita lakukan, gitu ya. Jadi definisi wudhu sudah tidak saya sebutkan. Wudhu ini ada 10 syarat. Kalau kemudian salah satunya tidak terpenuhi, maka ini menjadi tidak sah wudhunya. Maka perlu diperhatikan 10 syarat ini supaya wudhu yang kita lakukan itu tetap sah dan berdampak pada sholat yang kita lakukan menjadi sah. Gitu. Jadi kadang kita kalau misalkan sholatnya kok kurang sempurna, itu perlu dicek apakah toharoh kita, apakah bebersih kita, mandi kita, wudhu kita itu sudah sesuai syariat atau belum. Jika belum, bisa memungkinkan ibadah kita menjadi tidak sempurna. Yang pertama adalah Islam. Tamyiz itu cukup umur dan berakal gitu. Jadi ketika kita itu sudah cukup umur, kira-kira usia 7 tahun gitu ya, adik kita misalkan itu harus diajari untuk berwudu yang benar gitu. Saya selalu membiasakan anak saya habis mandi wudu, kemudian kalau mau sholat itu saya tunggu wudhunya sudah betul atau belum, supaya dia menjadi terbiasa wudhunya itu benar. Jangan sampai wudhunya itu asal-asalan dan terbawa sampai dia dewasa. Maka wudhu ini harus diperhatikan betul oleh kita. Kemudian kita sedang terbebas atau bersih dari darah haid atau nifas bagi perempuan ya. Kemudian terbebas dari hal-hal yang mencegah air untuk mengenai anggota wudhu atau kulit. Ini terutama untuk perempuan ya. Maka perlu diperhatikan apakah ketika kita pakai kuteknya itu bisa air bisa masuk sampai pori-pori, bedak, maskara, apapun lah yang menempel di kulit kita yang sifatnya waterproof itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita berwudu menggunakan bedak yang waterproof atau maskara yang waterproof misalkan, atau lipstick yang waterproof. Ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian terbebas dari hal-hal yang dapat mengubah keaslian air.
Itu. Jadi, airnya berubah misalkan menjadi air teh gitu, atau airnya kurang dari 2 kulah standar untuk bersuci dan ternyata kemasukan kotoran cicak dan lain sebagainya, ini menjadikan, sifat air yang suci mensucikan berubah. Kemudian tidak meyakini bahwasanya fardunya wudhu adalah bagian dari sunnah. Fardunya wudhu itu berarti kewajiban-kewajiban wudhu kita tidak meyakini sebagai sunnah. Contohnya, sudahlah skip saja cuci mukanya atau skip saja cuci tangannya dan lain sebagainya karena kita menganggap itu sunnah gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan dari mulai mencuci tangan, berkumur, sampai mencuci kaki itu memang tidak semuanya wajib. Ada bagian-bagian tertentu yang sifatnya sunnah gitu. Tapi ketika kita meyakini hal yang seharusnya wajib itu diyakini sunnah, itu yang tidak boleh. Kemudian masuk waktu sholat gitu. Kak, bagaimana kalau wudhunya sebelum masuk waktu sholat? Boleh-boleh saja gitu. Boleh-boleh saja, tapi ketika masuk waktu sholat ini menjadi syarat sahnya. Kemudian berulang-ulang, artinya tidak berjeda. Sekarang kumur dulu, nanti setengah jam kemudian basuh wajah, sampai kemudian kering. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi, sebaiknya itu berurutan langsung supaya sempurna wudhu kita. Kemudian ada rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada niat, ini ya, yang harus kita lakukan. Pertama niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, dimulai dari tangan kanan, mengusap kepala. Ini ada beberapa perbedaan pendapat ya. Ada yang kemudian sebagian rambut, ada yang setengah, ada yang seluruh kepala. Nanti kita bahas dalam perbedaan pendapat ulama ya. Kemudian mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Nah, ini wajibnya wudhu. Nah, selebihnya adalah sunnah, seperti membersihkan telinga, gitu ya. Kemudian memasukkan air ke hidung. Ini sunnah. Selanjutnya adalah tertib berurutan, jadi tidak boleh kaki dulu baru tangan ya. Selanjutnya adalah tentang mandi besar. Mandi besar merupakan mandi yang membasahi seluruh anggota tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar atau janabat. Macam hadis besar yang mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar, hadas besar yang mewajibkan kita mandi besar, ada keluar mani tadi ya, jima, setelah haid dan nifas, masuk Islam, kemudian meninggal dunia. Itu. Adapun yang seperti akan sholat Jumat atau setelah melahirkan mandi wiladah namanya ya. Kemudian Idul Fitri, Idul Adha sebelumnya itu kita sunnah mandi besar gitu ya. Jadi memang lebih baik dilakukan, tapi kalau sangat-sangat terpaksa maka hanya cukup dengan berwudu. Kemudian tata cara mandi besar. Niat dahulu karena untuk membedakan antara mandi biasa dengan mandi besar. Maka kita harus niatkan terlebih dahulu melakukan mandi besar gitu ya. Kemudian cebok. Sebelum cebok cuci tangan dulu sebaiknya, kemudian membersihkan area bawah ya, termasuk semua kotoran-kotoran dibersihkan dengan sabun, kemudian setelah membersihkan kita cuci tangan lagi dengan sabun. Setelah itu berwudu, setelah berwudu kemudian menyiramkan air ya, menyiramkan air ke kepala sambil melafalkan niat bahwasanya saya kalau bisa dengan bahasa Arab ya, nawaitul ghusl akbari liraf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Tapi kalau nggak bisa boleh pakai bahasa Indonesia, yang penting benar-benar niat mandi besar ketika menyiramkan air ke kepala kita ya.
Kemudian diratakan semuanya, jangan ada satu bagian pun yang memang tidak tersentuh oleh air. Itu, apa namanya, rambut, belakang telinga, dalam-dalam kuku, semuanya gitu ya. Itu harus diratakan dan disempurnakan sampai ujung kaki mandi kita. Selanjutnya adalah tayamum. Jadi, tayamum itu adalah mengusapkan debu suci ke muka dan kedua tangan dengan niat dan cara tertentu sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Dan niatnya adalah listibahati sholat. Jadi, tayamum ini ya memang digunakan untuk kemudian, menggantikan wudhu saat kita akan melaksanakan sholat. Niatnya rukunnya bagaimana? Niat terlebih dahulu, kemudian menepuk kedua telapak tangan ke atas media tayamum yang suci. Kalau, media tayamum yang suci misalkan tembok, atau di atas bantal, di dekat lemari. Jadi yang bukan, debu yang sangat banyak ya, tapi debu tipis-tipis itu dianggap debu suci, jangan yang di bawah, karena khawatir tidak suci. Maka debu yang menempel di tembok, debu yang menempel di lemari, di kasur misalkan, atau di bantal yang sekiranya kita anggap suci lah. Kemudian menipiskan debu di telapak tangan dengan meniup, ditiup-tiup atau digugurkan ya, gitu. Itu, supaya tidak terlalu tebal debunya. Kemudian mengusap kedua telapak tangan ke muka 1 kali, ya. Kemudian mengambil debu lagi dengan cara yang sama, kemudian menyapu ke kedua tangan sampai siku 1 kali. Jadi, apa namanya, tangan kanan dulu, nah nanti setelah itu baru ke tangan kiri, gitu ya. Ini setelah itu adalah tertib. Terakhir adalah istinja. Apa sih istinja? Istinja ini dipahami sebagai perbuatan membersihkan sesuatu yang keluar dari kemaluan. Baik itu dari kemaluan yang depan, kubul, ataupun kemaluan yang belakang, ini dubur namanya ya. Menggunakan air atau batu yang terikat beberapa syarat tertentu. Nah ini khusus membersihkan area kemaluan. Hukum istinja dari sisa kotoran yang menempel setelah buang hajat adalah wajib. Jadi jangan sampai kemudian kita juga membiasakan adik kita, anak kita setelah mereka istinja, gitu ya, atau setelah mereka buang hajat, itu langsung saja ditutup celananya. Itu biasanya laki-laki ya, gitu. Karena merasa bahwasanya tidak kotor, kemudian langsung saja tidak melakukan istinja. Ini tidak boleh, karena hukumnya wajib. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada hambanya yang bersuci. Jadi Allah itu sangat menyukai kesucian, kebersihan. Nah, apa yang dipakai untuk istinja itu ada air, kemudian ada batu atau benda lain yang memiliki kesamaan sifat dan fungsi. Bukan benda cair ya, tapi dia sifatnya suci, berpotensi membersihkan najis yang melekat di kubul maupun dubur, dan bukan termasuk benda yang dimuliakan. Contohnya, buku misalkan, dia sifatnya sama. Jadi kalau pakainya tisu, itu bisa, karena tisu itu bukan benda yang kemudian dimuliakan. Atau misalkan daun yang berpori, gitu. Ini kalau kita misalkan melakukan istinja di tempat umum atau di hutan yang susah untuk ada air dan batu, itu boleh diganti dengan media yang lain. Kemudian ada beberapa ketentuan khusus yang harus dipenuhi ketika orang istinja dengan batu atau benda lain yang memiliki kesamaan fungsi dengannya. Minimal menggunakan 3 batu atau 1 namun memiliki 3 sisi. 3 batu tersebut dapat membersihkan tempat keluarnya kotoran, kubul ataupun dubur, sehingga bila belum bersih maka harus ditambah lagi. Gitu. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada tetesan air atau najis lain selain tinja dan kencing yang mengenai kubul dan dubur. Jadi syarat
untuk menggunakan media selain air adalah tidak boleh ada kotoran dari kubul dan dubur yang selain di tempat keluarnya. Nih ya, jadi najis yang keluar saat buang hajat tidak boleh melewati sofhah atau lingkaran batas dubur namanya. Kemudian atau melewati hasyafah, pucuk zakar bagi laki-laki. Jadi memang hanya boleh kemudian kita istinja di lubang itu. Tidak boleh kemudian ketika kotorannya bercecer misalkan ya, berpindah ke anggota tubuh yang lain ini ya, misalkan selangkangan, paha, netes misalkan atau ke selain dari lubang itu, maka, istinja menggunakan selain air itu tidak bisa, gitu. Kemudian najis yang dibersihkan bukan najis yang sudah kering, misalkan pipisnya sudah 2 jam yang lalu baru dibersihkan nggak bisa. Jadi benar-benar harus setelah, melakukan buang hajat, itu kan ya, masih basah itu bisa dibersihkan melalui media selain air. Ya, terima kasih. Hal indakum soal, barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan bisa lewat kolom chat ya di Google Classroom yang di bagian kolom materi. Ya, syukron kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.